Halo teman-teman semua, kenalin aku Nashwa Ega Palupi dengan NIM 220509740055 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2022 Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum web server, di mana web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Untuk fungsi dari web server sendiri yaitu yang pertama ada memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Jadi teman-teman, saat ini saya akan melaksanakan praktikum web server. Jadi di sini saya sudah membuat topologi jaringannya dan sudah melakukan konfigurasi. Selanjutnya, langkah pertama yaitu adalah buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan 43.43.43.1. Jadi di sini untuk memastikan bahwa PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah tersambung ke web server, kita bisa melakukan ping dengan cara klik PC satunya, lalu kita pergi ke menu desktop, lalu pergi ke command prompt, lalu bisa diketikkan ping 43.43.43.1. Nah, jika sudah muncul seperti ini, jadi bisa dipastikan bahwa PC 1 sudah tersambung ke web server. Kita lakukan hal yang sama juga pada PC 4 dan juga laptop dan juga smartphone. Selanjutnya, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut ini. Ganti isi index.html sehingga menjadi, nah teman-teman ini bisa langsung di copy saja. Kemudian caranya kita bisa masuk ke web server, lalu pergi ke menu service. Nah, pastikan di sini sudah on ya teman-teman. Kita pergi ke menu HTTP. Selanjutnya kita edit bagian ini menjadi apa yang sudah kita copy tadi. Jika sudah bisa di save. Yes. Oke. Langkah selanjutnya yaitu pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita masuk ke PC 1, lalu
ke desktop dan ke web browser. Di sini bisa diketikkan 43.43.3.1. Nah, jika sudah muncul selamat datang di official web jarcom.com, jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba juga pada laptop. Pergi ke menu desktop lalu web browser. Kita ketikkan 43.43.43.1. Oke, pada laptop juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum DNS server. DNS sendiri atau domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Nah, fungsi dari DNS sendiri yaitu yang pertama ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya kita langsung menuju percobaannya. Nah, jadi saya sudah membuat topologi jaringan seperti ini sama dengan yang sudah saya pakai pada web server tadi. Langkah pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dengan dapat tersambung pada DNS server dengan IP 33.33.1, web server, dan juga FTP server. Kita bisa langsung masuk ke PC 1, lalu ke command prompt. Nah, di sini untuk menghubungkan dengan DNS server, kita bisa mengetikkan ping 33.33.33.1. Selanjutnya akan kita hubungkan dengan FTP server, yaitu dengan mengetikkan ping 43.43.43.2. Oke, jadi PC 1 sudah terhubung pada web server yang sudah kita lakukan tadi. Lalu ada DNS server dan juga FTP server. Hal yang sama juga kita lakukan pada PC 4, laptop, dan juga smartphone. Nah, langkah selanjutnya yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan DNS seperti gambar berikut. Kita masuk ke DNS server, lalu ke service, lalu kita ke bagian DNS. Nah, teman-teman bisa pastikan di sini sudah on. Nah, jangan lupa juga untuk bagian www.jarcom.com ini type-nya diganti dengan rename.
Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita pergi ke PC 1, lalu ke command prompt. Tambahkan nslookup jarcom.com. Jika sudah muncul seperti ini, artinya sudah berhasil. Selanjutnya, kita tambahkan lagi nslookup www.jarcom.com. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya, kita masuk ke laptop, lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. PC 1, lalu kita ke desktop dan klik web browser. Bisa kita ketikkan jarcom.com. Nah, bisa dilihat jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil. Kita coba juga pada laptop. Nah, bisa dilihat juga bahwa di laptop juga sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ftp.jarcom.com. Kita kembali lagi ke command prompt, lalu kita tambahkan nslookup Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, kita juga lakukan hal yang sama pada laptop. Oke, jika sudah, bisa kita lanjutkan. Buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. ftp.jarcom.com. Selanjutnya kita kembali ke PC 1. Kita ketikkan ftp.jarcom.com. Nah, di sini kita mencoba login username. Kita pakai Nashiwa. Mohon maaf karena saya pikir tadi itu bisa dilakukan secara bebas. Ternyata sudah ada perintah untuk kita melakukan dengan username coba ini. Kita ulang lagi, jadi ftp.jarcom.com. Kita klik coba, lalu coba.
Oke, sudah berhasil login. Selanjutnya kita coba juga pada laptop. Nah, sudah bisa login juga yang artinya sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you, bye-bye.